Makanya Imam Syafi'i hebat Bu ya. Imam Syafi'i hebat beliau mengatakan, kalau ingin membuat suami pendek usia, maka marahi setiap hari, maka suami Anda akan pendek usianya. Begitu. Jadi lamun aya salah ibu badag sarekan ngapoe meotan guys. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا الحمد لله الذي قلبك يهوى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ستحلو وترجو ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang kalau kita mengelola dengan baik, maka potensi itu akan menguatkan kita. Jadi kalau ada anak ayam yang dia itu tergilas, itu induknya tidak akan sedih, Pak. Kalau ada anak ayam Bu tidak makan, itu ibunya tidak akan nangis itu. Tapi kalau ada anak manusia yang dia itu tergilas, ibunya pasti nangis. Dan kalau ada anak-anak ataupun anak manusia yang dia itu terlantar, pasti orang tuanya dia akan sedih. Karena apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Karena binatang itu tidak memiliki potensi batin. Sedangkan manusia memiliki potensi batin. Nah, inilah yang Allah tekankan di dalam Al-Quran. Jadi lamun aya anak hayam kageleng inungna tara ciramai. Inungna tarajo langsung Bu ngeluk sedih moal. Dia hare-hare we. Kenapa? Karena tidak ada potensi batin di dalam dirinya. Bagaimanapun bapak-bapak ibu-ibu tidak bisa kita menyampaikan sesuatu kepada binatang dengan cara-cara manusia. Maka ada 2 filosofi yang sangat hebat dalam sebuah konsep hidup manusia harmonis dan tidak. Bapak Ibu, singa itu ya, singa itu kalau ada istrinya yang betina dan itu ada suaminya yang jantan, itu singa itu ini Pak misah Bu. Jadi singa mah kieu Pak jauh-jauh Pak. Tapi kalau kera itu monyet itu selalu bergandengan tangan itu. Kemana-mana bergandengan tangan. Tapi Bapak Ibu ingin ngecek mana yang dalamnya bagus, itu lihat, lemparkan batu ke betinanya, kedua binatang itu. Nanti ibu lempar, bapak lempar batu ke betina yang singa, maka si jantannya itu langsung begini Pak. Dia langsung nyerang kita, dia langsung jaga istrinya. Kenapa? Karena dia kelihatan cuek tapi dia dalamnya hebat. Tapi kalau monyet ya, kalau kera itu monyet, dia patung-tung-tung-tun, lalu ku ibu dibaledog awewe, nah itu si jantannya langsung lari itu Pak. Dan dia menyelamatkan dirinya. Jadi itu artinya harmonisnya kelihatan dari luar, tapi geningan jero nama hade kene singa. Jadi yang disebut harmonis ini bukan terus harus patung-tung-tung kade Bu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang patung-tung-tung itu bukan harmonis, tapi untuk mengisi kekosongan hidup. Ya, saya sampai ditanya, ada Bu puntennya ya ayah udah pikir bukan jelek, silahkan ibu mau begini juga dengan suami, mau awas, tapi jangan sampai seperti kera yang tadi. Jadi monyet mah di baledog bojona teh do lompat, dia menyelamatkan dirinya. Kalau singa enggak, dia menjaga istrinya, dia menjaga betinanya. Jadi bukan karena apa? Karena cinta yang dalam itu bukan kelihatan dari luar. Sanes. Katingali siga harmonis tapi di jerona rudet. Nya, katingali ibu siga cuek pada padahal di jerona itu luar biasa itu. Karena begitu, makanya rumah tangga mending siga monyet, mending siga singa. Ya, mangga sampai ada yang begini. Pak Bu, sekarang lagi ada survei Pak, ada survei di para mubalik. Mana ustadz-ustadz yang sering dibawa istrinya dan mana ustadz-ustadz yang tidak pernah dibawa atau yang tidak pernah bawa istrinya. Itu ada survei sekarang Pak. Di majelis taklim di Bandung bikin survei mubalik sok nuntun bojona jeung nutara. Dan ternyata peringkat pertama adalah Ustadz Ucu tara mamawa bojona, berarti singa. Ya, tapi ayahnya nyanak wae kaditu kadir. Oh, senang. Bukan berarti itu, Bu. Karena apa? Karena tidak bisa dilihat dari itu, tidak bisa. Tidak bisa dilihat. Makanya Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan
Kecerdaan atau kepintaran orang tidak menjamin bahwa dia harmonis, bahwa dia itu akan bagus dalam rumah tangganya. Karena jiwa itu ada 3, ada yang rapuh, ada yang ripuh, ada yang rapih. Nah itu jiwa. Jadi kondisi jiwa manusia itu ada 3, ada yang rapih, ada yang ripuh, ada yang rapuh. Nah begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita berharaplah buat anak-anak kita lah, ya, buat anak-anak kita. Karena kalau bapak ibu berbicara tentang masalah rumah tangga, kita udah pengalaman. Udah alhamdulillah banyak. Awet punya urang mah. Sekeuios rajet ge. Nu penting mah awet we daripada terajet-terajet acan. Ya, teu awet-awet acan. Urang mah alhamdulillah. Tapi ini adalah gambaran bagaimana kita punya anak nanti ke depan, Pak. Karena Bu catat sekarang sudah banyak yang punya slogan, saya siap berumah tangga dengan Anda tetapi saya tidak mau punya anak, atau yang disebut dengan child free. Silahkan, saya mau menikahi dengan Anda, tapi Anda jangan meminta saya punya anak. Dan ini sudah viral di mana, di karangan-karangan selebgram. Dan mereka rata-rata dia punya komitmen dengan calonnya, saya siap berumah tangga dengan Anda, tetapi kamu jangan menuntut saya untuk punya anak. Ini kan bermasalah, Pak. Sedangkan rumah tangga itu justru wabassa minhum rijalan kasiron wa nisaan. Justru rumah tangga itu kan patokan pertamanya apa? Punya anak. Apalagi di Indonesia, Bu. Lamun ibu bapak ameng ke luar negeri, ke Eropa, yang ditanya lain budak. Lamun bapak ibu main ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, yang ditanya apa? Berapa rumah Anda? Berapa tanah Anda? Berapa mobil Anda? Merek apa? Itu pertanyaannya. Tapi kalau bapak ibu main di Arab, ketemu temen, yang ditanya apa? Berapa istri kamu? Begitu. Jadi kumaha daerah itu Pak nanya tanya. Jadi kalau di sana kamu siapa? Berapa istrimu katanya? Kalau jawab wahid, disengsirikeun. Lamun lalaki nyebatkeun wahid deh. Dan seorang istri ditanya, ibu itu istri yang keberapa? Begitu Bu kalau di sana. Tapi di Indonesia mau apa? Di Indonesia punya slogannya apa? Berapa anak kamu? Sudah berapa anakmu? Kalau anak-anak kita sudah besar, biasanya yang tanya berapa cucumu. Begitu. Karena apa? Karena ternyata spiritual body menentukan daerah-daerah tertentu tidak sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pertama ya, ini yang pertama. Jadi sebetulnya tidak bisa diukur dengan rumah yang megah, rumah yang hebat, di dalamnya juga bagus. Belum tentu itu. Kemarin ada seorang istri digorok kan sama suaminya. Digorok di sini, di kabupaten. Istrinya dia kesal kepada istrinya, dia marah kepada istrinya. Lalu kemudian istrinya lagi tidur, diginikan, dan lehernya itu setengahnya habis mengalek-lek gitu. Lalu dia dimasukin ke tanah dan itu tidak digolengkan Pak, digitukan mastakana Pak. Dan ini maaf ya, ini 7 bulan baru ketemu. Padahal yang bunuhnya itu suaminya itu. Ya, itu yang bunuh suaminya. Dan itu ketemu karena apa Bapak Ibu? Karena temannya yang bantu dia itu pegang istrinya digorok, itu dia selalu dihantui perempuan itu. Dia tiap malam terus katanya seperti datang ke rumahnya. Akhirnya dia tidak kuat ngobrol dengan kakaknya dan kakaknya jebol langsung. Dan akhirnya dibongkar, ternyata si jasad istrinya belum rusak. Belum rusak. Malahan darahnya itu masih seperti seger, gitu aja. Padahal 7 bulan. Itu, ini hebat Pak rumah tangga sekarang itu. Satu lagi, suaminya yang dikeret alat kelaminnya oleh istrinya. Itu yang di Sulawesi. Suaminya lagi tidur, istrinya marah kepada suaminya, lalu kemudian dia lagi tidur, itu dia bawa cutter, lalu kemudian dipotong Bu alat kelaminnya. Begitu suaminya mau kencing, leungit, alah kemana Dan akhirnya Bapak Ibu, ini sampai apa? Ini sampai dibawa Bu ke ranah hukum. Karena apa? Karena ini kasus-kasus ini karena apa? Padahal maaf Bu ya, rumahnya besar. Rumahnya besar itu. Kemudian secara ekonomi dia dia mapan, tapi ternyata jiwanya di dalam itu rapuh. Di dalam rapuh. Sampai ada Bapak Ibu yang saya datang gitu ke tempat klinik ataupun ke tempat konseling. Pak Ustadz, anak saya tidak mau tidur di rumah. Padahal sudah disiapkan oleh saya kasur, dia atau kemun kamar, masing-masing sudah lengkap. Tapi anak saya setiap malam tidurnya di pos kamling.
Tinggal Pak, komplit bumina Bu. Padahal WiFi ayah, dia milih di mana? Di pos kamling. Akhirnya tidak bahagia gitu. Ini problem-problem ini muncul bapak-bapak ibu-ibu sekarang. Karena apa? Karena persoalannya bukan saja media, karena emang kehidupan kita seperti ini. Dan yang paling luar biasa, California dan di Hollywood itu ternyata sekarang mereka kehilangan rumah. Bukan kehilangan rumah tangga saja, rumahnya juga hilang. Ya, hampir terbakar semuanya. Dan ternyata selebritis dunia sekarang dia itu kebingungan karena pila-pila yang harganya miliaran itu Pak habis dalam jangka waktu 2 jam. Sampai ada seorang selebritis dunia namanya Kylie Jenner. Dia sampai diwawancarai oleh televisi dunia. Kieu ulang-ulang Pak. Ulang-ulang kieu. Siga lain artis dunia. Karena apa? Karena pilanya yang harga 417 miliar itu hancur. Tah eta Pak. Sabab naon Bu? Karena dia merasa memiliki di sana, begitu kan. Akhirnya begitu hilang, dia bingung. Ari urang mah geus biasa bingung na punya, matak moal ulang-ulang urang mah. Jeung nu kadua ge dada urang mah dangdaun punya da pilana ge teu gaduh di Hollywoodnya. Matak santai we urang mah. Ustaz saya mah alhamdulillah sadanya rumah saya di Hollywood tidak terbakar. Kenapa? Karena tidak punya rumah di sana. Ya moal atuh Pak. Tapi ternyata itu tidak ada jaminan. Dan ternyata Marilyn Monroe juga bunuh diri. Kemudian artis-artis yang terkenal juga itu bunuh diri. Dan masalahnya di rumah tangga itu. Itu masalahnya di rumah tangga. Kadang-kadang Pak Hajat saeb miliaran Bu, rumah tangganya sakedeung. Saya sampai diundang khutbah nikah. 2 minggu rumah tangganya beres. Kata Pak Haji saeb sabaraha ieu hajat 1,2 miliar. Wah, hajat Bu agreng. Begitu beres 2 minggueun. Pak Ustad pun anak kena atosan rumah tanggana. Nu mana? Nu kamari khutbah nikah teh. Anu kamari teh saeb 1,2 muhun 1,2 2 minggueun. Pak, malahan ada yang tidak atau ada yang dia tidak mengeluarkan biaya mahal, tapi ternyata rumah tangganya lama. Jadi apa sih yang menentukan itu apa? Maka Ibnu Taimiyah beliau membuat sebuah klasifikasi. Ada beberapa tipe rumah yang akan dihuni oleh manusia-manusia yang berbeda. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-baitu kal-suq. Ada rumah seperti pasar. Nah, itu ada rumah seperti pasar. Ari di pasar kumaha Bu? Lan? Rame teh lamun muka, lamun nutup mah nya teh iseun. Ya, di pasar itu ada apa? Ada pedagang, ada pembeli, dan dia saling saling menawarkan. Pedagang ataupun memberikan harga sekian, pembeli menawarkan harga sekian. Jadi mereka saling mempertahankan argumentasi. Jadi bahasa Sunda naon? Aya Bu rumah tangga yaitu apa? Pak keukeuh we ieu mah. Ya. Dia pakai tidak bisa menurunkan egosentris masing-masing. Dia tetap suaminya pengen begini, istrinya pengen begini. Akhirnya apa? Dia seperti pasar. Begitu sudah kebeli, udah leos. Teu aya sugan kumaha ngurus pasar mah tinggal Bu kadang-kadang kotor teu diurus. Kenapa? Karena pembeli dengan pedagang tidak pernah memperhatikan yang ke sana. Yang penting transaksionalnya lolos begitu aja. Dan ini banyak orang yang begitu. Suaminya keukeuh, istrina keukeuh. Bar ieu we Bu, tingali. Dua-duanya menguatkan, saling mempertahankan argumentasi. Kalau argumentasinya jelas, ya silahkan. Tapi kalau argumentasinya tidak jelas mengikuti egosentrisnya, pan ego itu the God, jadi Tuhan keluar dari dirinya. Maka jalmi anu egois mah Bu tinggal pangeran teh moal aya dina dirina. Kenapa? Karena saya merasa begini, ini merasa begini. Dan ini sudah terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kapungkur mah tingali murang kali teh Bu da seueur atuh. Jadi kalau melahirkan teh 18, 16 gitu nya, 15 niresep teh barudak teh nila loba budakna teh. Budak ayeuna mah tingali Bu, kerek 2 wae geus lieur. Cenah geus budak teh lieur, cenah kerek 2 kapungkur mah tingali 18 teu aya nu lieureun. Sararan teh we karena apa Pak? Karena ini pola yang dibangun. Hebat sekali ya. Orang tua dulu kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu rumah tangganya lebih harmonis, padahal dulu rumahnya saja itu sebenarnya tidak modern. Tapi itu. Jadi ada al-baitu kal-suq, yaitu apa? Rumah seperti pasar. Masing-masing menjaga ego-egonya.
Dia mempertahankan egonya. Jadi cik nu meuli sabaraha eta 10.000, cik nu ngajual moal pokona mah 15.000. Lamun teu 10.000 mah moal. Pokona 15.000. Wah, dudek pa eta teh. Tungtungna kumaha? Pasea we tungtungna. Tungtungna nu ngarehanna ge nyakeun bae cenah eueuh batian ge sok we bae cenah. Wio 10.000 ge, tapi dia rugi sendiri. Akhirnya ibu juga bakal begitu suatu saat. Bapak bakal begitu suatu saat. Akhirnya begini, geus we cenah daripada piributeun, tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi ada rumah kasut. Makanya Imam Syafi'i hebat Bu ya. Imam Syafi'i hebat beliau mengatakan, kalau ingin membuat suami pendek usia, maka marahi setiap hari, maka suami Anda akan pendek usianya. Begitu. Jadi lamun aya salah ibu badag sarekan ngapoe meotan guys. Iya kan seorang Imam Syafi'i begitu. Kan beliau mengunjungi 3 orang begitu kan. Lalu dikunjungi, lalu dia tanya, "Berapa usiamu?" 75 tahun katanya. Lalu kemudian Imam Syafi'i, "Apakah kamu punya kakak atau punya bapak?" "Punya. Bapak saya berapa tahun?" katanya. "Datang saja kamu ke situ." Akhirnya Imam Syafi'i datang lagi, lalu dia bertanya, "Berapa usiamu?" katanya, 100 tahun. Dan Imam Syafi'i melihat bahwa bapaknya dari anak itu dia lebih muda, kelihatan lebih fresh. Dan lalu kata Imam Syafi'i, "Apakah kamu punya bapak?" "Punya," katanya. "Bapak saya di Baghdad," katanya. "Dan usianya mungkin lebih dari saya." Lalu datang lagi Bu ke sana, dan ternyata bapaknya yang ini itu ternyata usianya 125 tahun. Jadi anaknya, cucunya 75, bapaknya 100 dan kakeknya 125 tahun. Tapi ternyata Imam Syafi'i melihat yang kakeknya ini kemudian ditanya, "Kenapa Anda lebih kelihatan segar dan lebih muda dari cucumu yang 75 tahun?" Apa jawabannya, Pak? Jawaban si kakek ini apa? Ini dalam kitabnya Imam Syafi'i. Kemudian saya anak atau cucuku, dia sering dimarahi oleh istrinya. Tetapi saya tidak pernah dimarahi oleh istrinya, sehingga saya lebih kelihatan muda daripada cucu saya. Oh, eta. Jadi lu dicarekan we masalah kita jadi ngolotan. Ya, mohon Bu, jadi kalau soal kita teh kudu diakuan Bu, begitu aja Pak, karena ini berpengaruh sekali. Itu berpengaruh sekali. Maka tipe yang pertama adalah al-baitu kassuh. Yang kedua, ada tipe rumah al-baitu kalpundu. Nah, punduk itu apa? Hotel. Hotel gimana Bapak Ibu? Hotel ini kan semua difasilitasi. Ibu bapak tidak perlu menyiapkan apapun karena sudah disiapkan. Tinggal ada fasilitas, tinggal kita punya uang. Pingin tipe yang seperti apa, pingin yang harga berapa ratus berapa juta, itu tinggal apa? Itu dilayani. Tetapi ternyata begitu pelayanan itu tidak akan membuat orang itu. Kenapa? Karena di hotel, maaf Bapak Ibu, itu camakbruk jalmina, rek naon we asup sakitu we. Non atunya bahasa Indonesia camakbruk deh nya. Jadi kalau di hotel ini Bapak Ibu semua masuk Pak. Ini semua masuk. Di hotel dia kenapa? Karena tamu yang datang itu tidak bisa siapa mana yang soleh, mana yang tidak soleh, nggak bisa. Hotel semua harus menerima dengan berbagai tamu-tamu yang berbeda. Tetapi ternyata maaf Bu, tidak pernah merasa memiliki rumah itu. Dia hanya cukup dengan membayar, tetapi di dalam rumah itu tidak merasa memiliki. Orang-orang yang ada di sana sudah beres, dia kemudian check in, lalu kemudian check out. Dan pun suatu saat dia akan pindah lagi dengan hotel yang lain. Dan dia tidak merasa bahwa ternyata itu milik dirinya. Ada rumah tangga yang seperti itu. Gitu celok kadia. Kemudian siga nu teu betah. Di bumi teh siga nu teu betah Bu. Malahan betah keneh di kantor di Padamelan, uihna teh engke we tengah peuting, engke kaluar deui subuh. Dia tidak merasa bahwa itu rumahnya. Itu tidak merasa bahwa itu rumahnya Bu. Dan ini juga sudah banyak Bu. Kadang-kadang pekerjaannya udah beres tapi aralim uih ke bumi. Araranteng we ditaroskeun teh ayah kenapa belum pulang? Cenah tenang keneh di luar daripada di imah rudet gitu. Ya, nah di bumi mah senana loba pikiran sana mending keneh di luar. Ini banyak yang begitu. Bu, di kantor jam 2 jam 3 beresna. Kadang-kadang pleng eta teh, Bu uih teh jam 10 eta teh Bu. Mak pulang-pulang jam 11. Kenapa? Karena di dalam rumah tidak merasa ada kenyamanan. Dia cukup hanya membiayai istrinya, dia cukup hanya membiayai anaknya, tetapi dia ternyata fatherless. Orang anak tidak pernah memiliki ayah dan ternyata istri pun tidak merasa memiliki suami. Itulah kalpundu. Ya bahasa Sunda nama. Abdi mah asal kacumponan we gitu.
Nyabunya. Tapi tara aya sugan ngobrol jeung boga hotel teu aya. Coba penghuni hotel sok ngarobrol jeung boga hotelna. Teu aya. Nun sababna da teu apal Bu nu boga hotelna ge. Malahan upleukna teh jeung tukang ojek. Ya, kita kadang-kadang wawuh jeung siapa? Dengan office boy-nya, wawuh dengan ini yang dengan pemilik hotelnya enggak pernah. Dan kadang-kadang itu terjadi seperti itu. Inilah kata Ibnu Taimiyah, al-baitu kal punduk. Ada orang yang dia di dalam rumah tetapi tidak betah karena dia tidak merasa memiliki dan hanya dia memfasilitasi di dalam finansialnya saja. Nah, seperti itu. Pokoknya mama aa cicing kuma bapak we. Pokoknya mah naon disumponan nang ulah protes sakitu we. Tidak perlu melakukan apa-apa. Kuma bapak we pokoknya mah dibiayaan. Ibu pun sama nya heuk lamun kitu mah. Bapak ge ulah nanaon ka mama. Pokoknya kumaha mamah we sok kadeukeun duitna. Jadi akhirnya bagaimana? Saling melepaskan. Akhirnya apa? Terjadi yang seperti itu. Ini Ibnu Taimiyah menyebutkan punduk namanya hotel. Yang ketiga, al-baitu kas apa? Ada rumah kal mustasfa seperti rumah sakit. Ada rumah seperti rumah sakit. Ada rumah sakit rumah. Hah? Ada dokter, ada pasien. Kade bu entong disebutkan di rumah sakit rumah di rumah sakit nu teu daramang henteu atuh di rumah sakit ge nu sehat aya. Nya, untuk sadayana tidak ramang kade. Di rumah sakit anu sehat ge seueur. Kenapa? Itu ya dokter sehat, perawat sehat, yang mengantarkan orang sakit sehat. Tapi apa? Antara dokter dengan perawat atau dengan pasien itu saling punya jasa masing-masing. Lamun teh ku mamah mah ceuk salakina teh naon eta mah ku papa masing-masing budak pinter tah tinggali turunan papa. Cek mamana teh naon eta mah turunan mama ari budak belet ieu budak saha nya. Tuh gitu Pak. Kenapa? Karena itu kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena masing-masing memiliki punya jasa. Saya yang membuat ataupun saya yang membuat dia itu semua. Bukan saya yang mematuhi. Karena apa? Karena saya membuatkan begitu begini. Karena apa? Karena di rumah sakit kadang-kadang seperti itu. Bukan orang sakit saja. Antara pasien dengan dokter ataupun dengan perawat itu masing-masing merasa punya jasa. Dokter lamun teu aya abdi moal didamel. Cek dokter teh, lamun teu aya abdi moal diubaran. Nyatukeun we atuh tinggal berjalan we duanana atuh banyak. Kenapa? Karena masing-masing kan saling melengkapi, bukan saling memiliki jasa. Awas Bapak Ibu, bukan saling memiliki jasa, tetapi saling melengkapi bahwa dua-duanya itu diperlukan. Kabayang teu Ibu? Lamun ayeuna sacimahi sarehat sadayana. Sok sadayana sarehat, teu aya nu teu damang, Pak. Atuh meureun ngaharulang dokternya. Teu rezekina bu kumaha? Da sami sadayana ge dokter ada rezeki dari orang sakit juga ada rezeki dari mana? Dari ilmu dokter kan masing-masing begitu. Mata kamari cobi ku ibu tinggal nuju usum covid kan teu sadayana keuna sadaya teu sadayana keuna kabayang ku sim kuring lamun sadayana kamari keuna Pak aya anu sehat aya nu henteu malahan manu gelo mah alhamdulillah sareat kamari teh batur di malalasker nu gelo mah ngadon teh di calana gabu tapi jarang raja gue tinggali karena apa kan tidak semuanya sakit atuh ada yang sehatnya ada yang sembuhnya ada yang sakitnya malahan kalau kita maaf Bapak Ibu ke prediksi ataupun frekuensinya itu sebetulnya banyak yang sehat dibandingkan banyak yang sakit. Kalau satu komplek ini mungkin yang terdengar sakit cuma berapa orang ya, tapi kalau yang sehatnya lebih banyak. Kenapa? Karena itu begitu. Makanya maaf Bapak Ibu, harus transparan dalam kehidupan. Karena suatu saat nanti tidak boleh merasa bahwa punya jasa. Ya, ari budak soleh pada ngaku, ari budak baung pada ngantep. Itu sudah budak saha duka sana eta mah turunan baba, eta mah turunan mama lain turunan mama, tungtung budak teh ngahuleung, ari abdi budak saha tuh teh. Jadi aku kudu dia punya seperti aja begitu ibu ditanya oleh seorang dokter, ibu panyawat naon? Duka kumaha dokter we. Eta dokter abdi kunaon mata ka dieu mun ari ibu kunaon? Mun pan dokter mah sakola abdi mah henteu. Wah eta dokter 2 jam Bu karena pasien tidak menyebutkan penyakitnya dan dokter juga tidak tahu bagaimana penyakitnya. Asal dokter abdi kunaon mun ari ibu ka dia kunaon? Mun pan dokter mah sakola abdi mah henteu. Eta keukeuh Bu 2 jam. Untung dokterna pinter. Cek dokter teh tak iubarna. Obat naon dok ya kumaha ibu we bebas.
Ya, kenapa? Karena kan itu. Jadi harus ada apa? Harus ada, tidak boleh ada terjadi miskomunikasi. Tidak boleh. Fir'aun, maaf Bapak Ibu, Fir'aun itu didokumentasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia orang hebat menurut saya. Hebat dalam konteks apa? Walaupun dia orang negatif, tapi dia memiliki kekuatan. Dan gak mungkin Pak orang yang tidak hebat disimpan di Quran begitu aja. Cuman ada hebat untuk jadi ibrah bagi kita. Karena apa? Fir'aun ini itu bisa mengelabui manusia. Maaf ya, Fir'aun itu dalam sebuah riwayat itu istrinya 80 itu. Cuman satu istri yang dia itu membangkang, Siti Asyah itu aja. Karena Siti Asyah tidak satu pemikiran dengan Fir'aun. Selebihnya 79 itu nurut ke Fir'aun. Kabayang ku Bapak, boga pojok 70 salapan. Boro-boro 78 hiji wae brudul. Kenapa? Kalau kita tidak siap mentalnya. Tapi apa? Kenapa Allah dokumentasikan di Al-Quran? Karena Fir'aun jadi ibrah bagi kita. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu apa? Luqman bin Hakim. Luqman bin Hakim, maaf Bapak Ibu, dia seorang hamba sahaya. Perawakannya pendek, hitam, dia orang Ethiopia. Tapi kenapa disimpan di Quran? Padahal dia bukan seorang nabi dan rasul. Karena Luqman bin Hakim, dia punya anak 18 dan anak-anaknya laki-laki semua, soleh semuanya. Soleh semuanya. Makanya pantas disimpan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu jadi figur otoritas bagi kita. Makanya kalau ada pendidikan anak pasti yang dibaca surat Luqman. Ya, padahal Luqman bin Hakim itu seorang hamba sahaya. Dia pendek Pak, hitam, kemudian perawakannya tidak bagus dan dia asalnya hamba sahaya. Tapi ternyata dia hebat mendidik anak. Dan diantaranya rumah tangga Luqman bin Hakim nanti seperti rumah tangga nomor terakhir nanti. Nah ini ya, barudakna saroleh, bojo nabu tinggali soleh, Luqman nage soleh, pi ahlihun surga disimpan ku Allah dina Al-Quran. Jadi nomor 3 rumah tangga atau ada rumah seperti rumah sakit. Yang keempat al-baitu kal madrasah. Ada rumah tangga atau rumah seperti sekolah. Awas Pak, sekolah. Sekolah masih dalam tipe yang belum sempurna. Walaupun sekolah atau di sekolah ada guru, ada murid, ada itu berlaku. Di dalam rumah itu ada guru, ada murid, ada gurunya siapa, yang digurui siapa, kemudian suaminya, kemudian ada muridnya. Tetapi beres dari sekolah masing-masing terpisah, tidak ada keterikatan. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, kalau orang sudah keluar dari sekolah disebutnya alumnus. Ini alumni itu katanya, ini alumni itu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ternyata di sekolah itu hanya berinteraksi saja di dalam. Begitu lepas dari itu tidak ada interaksi, Bu. Ini nggak ada. Jadi ada rumah tangga yang begini, ada yang rumah itu di dalam aja nyambung. Begitu keluar dari rumah tidak. Dia lepas tangan, seperti tidak ada kegiatan apapun. Kenapa? Karena rumah yang seperti ini yang disebut dengan al-baitu kal madrasah. Ada guru, ada murid, ada pelajaran yang disampaikan, tetapi tidak ada keterikatan setelah lepas dari pesostim atau KBM. Kalau sudah lepas dari KBM-nya, seolah-olah si anak hare-hare bu geningannya, terus uih ka bumi mah, tarasugan inget ka guru nanya. Guru juga sama, dia fokus dengan sendirinya. Tara ingat ke murid-muridnya, walaupun nanti muridnya ada 40, dia tidak ingat satu-satunya. Kenapa? Karena dia hanya ingat ketika dia di dalam. Itulah yang disebut dengan al-baitu kal madrasah. Ya, udah ada 4 tipe nih di rumah itu. Ya ibu ge bapak kadang ada silih ngajarkeun ya di bumi teh. Tapi lepas dari itu tidak ada. Dan inilah yang terjadi kepada Abu Sufyan, Pak. Abu Sufyan ini kan dia seorang suami, istrinya namanya Hindun. Nah, Hindun ini sering ngeluh kepada Rasulullah. Dia sering curhat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Hindun ini ngeluhnya apa? Suaminya pedit. Jadi Hindun mah nepikeun suaminya pedit sekali. Bahasanya bukan bahil, sahih. Kalau bahil kepada orang lain, kalau sahih mah kepada diri dan keluarganya saja pedit. Nah itu namanya sahih itu. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, katanya ini Hindun, Bu. Hindun ngomong, ya Rasulullah, inna zauji sahih, sesungguhnya suamiku pedit pisan sana. Ya Allah, bakatingku pedit sana abdi tara diresekoan.
Sampai dia mengatakan, bolehkah aku mengambil dari saku suamiku tanpa sepengetahuannya? Jadi ta'khudni katanya, boleh untuk aku mengambil untukku katanya dari saku suamiku tanpa dia mengetahuinya. La ya'lamul, tanpa dia mengetahui. Apa jawaban Nabi? Khudha, ambil oleh kamu tanpa sepengetahuan suamimu, biqadri haqqiha, tapi seukuran hakmu. Maka fajidat, lebih dari itu, maka itu asyiraqah, itu adalah mencuri. Jadi kenging nyanak dina loket salaki teh apaleun kenging eta teh lain orang mau Pak, lamun salakina medit. Ya, lamun salakina teu medit mah teu meunang, bu patos dipasihan hak ibu. Tapi kalau dia tidak pernah memberikan haknya, maka dia ambil. Naon sababna? Sabab lamun bebeja teh dipasihan. Lamun bebeja teh dipasihan, justru karena dia itu mengambil tanpa sepengetahuan, karena dia kalau nggak tahu nggak dikasih. Bu punten Pak, Abu Sofyan mah pun bakating ku bedit-beditna tuang wae mun urang mah nyocolan uyah sakitu ya. Jadi lamun tuang jeung dog jeung ceplok nog teh entong cenah naon mahal gitu. Ah ieu we cenah jeung uyah cenah lebar dan ge kaluarna ge sarua koneng gitu. Ya, itu bakat ingku sepadit-paditna eta. Jeung jalmina teh hitungan Abu Sofyan mah, hitungan. Naon wae anu katuang ku bojona dihitung ku Abu Sofyan mah. Tah eta apa aya nu kieu ge geuningannya diulang insyaallah moal pati loba. Nya aya, tapi kan ulah dugikeun ka kitu. Makanya kenapa Bapak? Jangan hitungan dalam 3 hal. 1, piknik. Sok tara jadi mun utang hitung. Ya, lamun rek piknik tong hitungan, sok tara jadi eta teh. Hapan we dihitung-hitung, tungtungna teh jadi wah. Asina bade ka Bali cenah tong mahal. Nah, manya ka Bali 750.000. Atuh urang ka Pangandaran tong cenah awis 250. Atuh ka mana ka dieu mahal, tungtungna ka kebon binatang we. Ya, tong hitungan bu anu mun piknik masuk ini. Malah ada satu negara yang merencanakan Bu yang anak-anak itu kalau tidak piknik dia itu anak-anaknya tidak bagus sekolahnya. Sampai katanya anggarannya khusus buat anak-anak itu main. Begitu. Nu kadua hitungan lamun tuang di restoran. Lamun di restoran hitungan sok tara jadi meuli nu alus. Haben we ditinggalian harga. Ya, lain ninggalian menu, haben we harga. Bolak-balik eta harga neangan anu murah. Tungtuna kumaha goreng tahu we 3.000. Atuh bade jeung goreng tahu mah di bumi we jika restoran atuh. Jebret we heula sok kumaha engke. Lamun urang jebret aya sop kaki 68.000 peser we heula. Engke tos dituang pasti dibayar. Da mah mungkin teh dibayar tos dituang mah. Ieu mah hapan di kieu. Atuh resepsionis teh ngadaguan ibu bade tuang wae teh. Ke cenah milarian heula cenah mana we terus ninggalian beung anu nu murah entong etangan lebet ka restoran mah. Jebret heula kumaha engke we. Lamun teu aya artosna simpen KTP. Nya. Nu katilu teu kaeng hitungan di mana? Sedekah. Sedekah teh kaeng hitungan. Lamun sedekah utang hitung sok tara jadi. Nah eta jadi ibu tong hitungan dina hirup mah model murang kali lamun etangan budak teh sok nyetang kena hiji waktos disakolakeun ti TK tinggal biayaannya SD dibiayaan SMP dibiayaan SMA dibiayaan kuliah dibiayaan budak teh suga teh hayang digawe ngadon hayang kawin pas cenah bade nikah we cenah tos kuliah teh kawinkeun urang teh milarian biaya Bu kadu kaditu ka dieu neumeutkeun ka ucelak eclok keun bae nu penting budak kawin beres kawin murang kali ijab kabul beres pangantenan teh gegeleuyeungan we bulan madu budak bulan madu urang mah ngahuleng mikiran hutang lamun etangan Pak moal kuat Bu begitu anak sudah bekerja mabuk gajinya dikasih ke siapa kepada keluarganya kepada istrinya makanya saya pesan jeung budak matong hitungan naon rugi sakitu rugi jeung budak hitungan Pak lamun bapak ibu hitungan jeung urang kali rugi sim kuring kamari urang kali teh tikah-tikahkeun we tos tilu ku sim kuring papa rek sakola mau kuliah mau kawin Pak kok kawin sim kuring mah kitu naros bade kuliah bade kawin Pak kawin gitu we teu dipaksakeun we da budak hayang kawin atuh nya budak hayang kawin dikuliahkeun atuh moal bener kuliahna nya murang kalina hayang rumah tangga tunggal alhamdulillah kawin dinikah-nikahkeun ku sim kuring ngarah ngurangan dahar
Apa anu lamun dina 5 beureun girangan banyak jadi opat yang nyangut yang moal bating. Begitu rumah tos nikah bu saminggu mau minantu jadi nambahan atuh sih. Tapi teu aya masalah naon capek hitungan mah. Dan itu terjadi alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu itu kuncinya. Jangan sampai pelit di dalam hidup. Kenapa? Karena ciri orang yang bertakwa dalam rumah tangga adalah apa? Walladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu surat Ali Imran 133 itu tentang rumah tangga itu. Jadi rumah tangga yang bagus itu apabila ini walladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i. Anda memberi tanpa hitungan, mau ada mau tidak, berpikirlah untuk tidak seperti Abu Sufyan. Yang kedua wal kadhiminal ghaidh, dan dia itu menahan marah, wal 'afina 'anin nas, dia itu memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan inilah yang oleh Ibnu Taimiyah disebut rumah kal masajid. Jadi aya bumi, aya imah seperti masjid. Nu masjid dan nu mana? Nu tadi eusina. Di masjid ada imam. Ada. Kalau ingin sholat berjamaah kan di masjid ada makmum bu? Ada. Imam dan makmum kan sinergi ya. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum ruku. Itulah yang disebut rumah tangga. Lihat di masjid tidak ada imam ruku, makmum takbiratul ihram. Naon sejalan, lamun imam takbir, makmum takbir, lamun imam buat tinggal di sujud, makmum sujud, tidak ada yang kontradiktif. Kenapa? Karena satu visi, tujuannya sama. Apa tujuannya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam masjid ada yang ditaati, ada yang ditaati, ada yang dipatuhi, yang akan diikuti. Dan ternyata di dalam masjid ada doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gerakan-gerakannya doa. Di dalam masjid aya nu pasiha tara aya di jero masjid jojorowokan. Nu jojorowokan mah di luar, nu di jero masjid mah nu ngajorowok ge adan, Bu. Bukan itu, bukan berteriak, dia adan itu. Dan ternyata di dalam masjid apa? Saling menyayangi di dalamnya. Ada doa, ada ilmu, thalabul ilmi. Masuk masjid ada doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar masjid ada doa. Apa? Allahumma ini as'aluka min fadlika. Saya belum pernah ada yang pengajian jejak-jejak sirah moal aya. Di masjid mah molompong tinggal di masjid. Bu tinggal lawang lagi masuk. Di masjid itu bersatu gitu. Ya. Jadi kan lebat ke masjid mah hiji-hiji we berhiji namina bersatu, dan tidak ada Bu pertengkaran. Kadang-kadang tinggal nu netepannya nu ieu kieu nu ieu kieu jalan we tamat kabehanana duanana sugan anu keur utek-utekan ku sabab teu ngeuna ditewak belah dia cenah naon sia utek-utekan we salatna tewak belah dia untung utek-utekan boga curug hiji dipindah ka dia. Jadi kakek capa utek-utekanana belah dia sarua teu ngeunaheun asna tewak di belah dia sok reka mana utek-utekan geus ditewak duanana. Enggak ada jalan duanana punya nu ieu jalan karena apa? Karena kalau kita masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lebih hebat lagi Pak. Lebih hebat lagi. Sinergitas di sana tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang saling mencerca satu sama yang lain. Punten, ibu bapak tinggal netepan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mun hoyong uninga kolaborasi semua di sana ada madhab. Salat naon? Salat subuh. Di ditu mah adan awal tengangnya as-salatu khairum minan naum. Adan awalnya tidak ada salatu khairum minan naum. Adan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Nah, kemudian ketika ruku atau mau sujud yang terakhir tidak ada kunut. Tidak ada kunut kan? Santai we. Jadi lamun dia imam tengah kunut biasa pan di Arab ge, biasa tuh, teu ribut. Tong dipake di sana eta mah, tara make kunut. Tong nanya di ditu ibu wantun kitu Bapak. Ya, di sana juga biasa. Kenapa di sana? Dan ternyata di sana bismillahnya disirkan, Pak. Itu di bismillahnya disirkan. Jadi langsung begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya enggak ada, bukan enggak ada, disirkan itu. Apa artinya? As-salatu khairum minan naum, itu madhab Syafi'i. Tidak ada kunut, itu madhab Malik. Tidak ada kemudian bismillah, itu madhab Hanafi. Muhammadiyah, Persis, NU, araya kabehana dina salat subuh. Tidak ada masalah. Ya.
Kenapa? Karena ini adalah ciri khas yang penting bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing memiliki atau yang memiliki apa? Basic trust yang tidak merusak akidah. Itu. Jadi masjid ini enak. Mata pintar bu, lebat ke masjid mah atuh da jol geke jol tuluh. Nikmat di masjid mati nyari tenang. Atete. Juk bapak sih daripada gular-gular di masjid juk mending di gular-gular di bumi senang saya ke masjid. Mbak salaki nanti angkat ke masjid ngagoler. Ya, kenapa? Yang paling nikmat ibu halawara. Makanya di mana ya? Di Madinah Pak. Di Madinah itu nggak boleh ada masjid tulisan tidak boleh tidur di sini. Nggak ada. Karena di Madinah tidak boleh ada masjid-masjid yang tidak boleh, yang melarang orang tidur selama dia itu tidak merusak. Karena ada yang pedagang katanya, ada yang orang itu tidak punya rumah, silahkan aja sekedar tidur dibolehkan begitu. Jadi ada dua Pak, nanti lihat di tembok-tembok ada tulisan itu. Jadi jangan melarang anak masuk ke masjid, tidak ada itu, nggak boleh. Jadi anak itu jadi harus masuk ke masjid. Yang kedua jangan melarang tidur. Itu kalau di pelosok-pelosok masjid-masjidnya. Kalau di Masjid Nabawi nggak ada tulisan itu, nggak ada. Ya, udah sok kayak gini. Tidak terkenging bobok di dia. Nah, aya kan. Saya di dinya terkenging, di dinya makanya gitu ya tuh. Ya. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, masjid ini enak Pak. Dan rumah tangga seperti masjid tidak ada kecuali nilainya pasti positif. Maaf ya. Kalaupun ada orang keluar dari masjid lalu dia salah, itu hanya 1%. Rata-rata orang yang keluar masjid itu pasti positif. Dan inilah yang disebut dengan baiti jannati. Ada imam, ada makmum, saling mentaati, hak dan kewajiban tidak dikurangi, kemudian komunikasi yang efektif, anak dengan orang tua dengan anak nyararamung komunikasi nantinya, dan itu ibu saling berdoa. Punten sampai ayeuna mah jumaahan wae, uih jumaahan teh di pasihan tuang disebutnya Jumat berkah. Artinya kalau sudah seperti masjid, rezekinya akan berlimpah. Tidak ada kenceleng yang kosong. Kalau kosong cepat ada isinya lagi. Itulah berkah rumah itu. Tara aya panusansara, lamun bumina seperti masjid. Pak, saya punya kiai. Itu rumahnya besar. Mobilnya tipe yang terbaru. Pesantrennya besar, santrinya ribuan. Masjidnya agreng. Dia tiap hari begini aja. Duduk aja, ngajar gitu Pak. Enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Bojona glowing. Bojona glowing. Cuman duduk ngajar gitu. Sholat berjamaah. Dia punya prinsip apa? Semakin dekat dengan Allah, semakin tenang hidup saya dan rezeki pun berlimpah. Semakin jauh dari Allah, kadang-kadang gaji besar pun rudet. Tah eta. Ayeuna teh Bapak Ibu loba nu jararauh jeung pangeran. Jadi wera rudet rumah tangga teh. Nya, kiai mah santai we kieu. Unggal mingon anu ngintun beas. Beas, enog, minyak, da di pangker bumina teh di sagala aya tuh Pak. Sim kuring nyobian calik dina kursi eta nu merek. Apa Pak yang belum adanya? Karena 80% itu ada di attitude dan 20% ada di akademis. Rumah tangga mah 80% dina attitude, dari sikap kita, bagaimana sikap terhadap diri kita, sikap terhadap orang lain, dan sikap kita terhadap Allah. 20% baru yang mempengaruhi adalah pendidikan. Jadi kalau ada yang mengatakan sok sakola cing luhur ngarah rumah tangga na bahagia, belum tentu Pak, belum tentu ya, karena 80% itu dari attitude-nya, bukan dari pendidikannya. Malahan suaminya S3
istrinya S3 mau tidur saja parbut doa duanana cek salakina tah doa anu sahih mah ieu bismika Allahumma ahya wa amut cek bojona lain anu sahih mah ieu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wah eta dugdek nepikeun ka satengah tilu teu sarare duanana naon margina duanana palalinter mau tidur saja doanya diperdebatkan tingali da duanana palalinter anu belet mah tingali da teu apal doana sarare we langsung ya jadi kadang-kadang diperhatikan ku kuring nya sarare renteng cing teh jadi bagus ya kiai itu Pak ngomongnya gitu hidup jangan dipersulit kalau gatal garuk begitu aja. Ya, lamun atel garwe sakitu we hirupna. Ieu mah ibu atel, bapak atel lalu mikiran, ari ieu kunaon? Atel daripada mikiran kunaon mending garwe cenah kitu. Karena apa Bapak Ibu? Sebetulnya hidup mah sederhana, nu rumit mah ieu tah pikiran. Rumit Bu. Sampai ada yang begini, kalau udah makan jangan tidur. Itu kan rumit karena otak kita teh. Dipikeun ka urang teh geus tuluy ngadaguan da ulah syare. Tapi maaf Bapak Ibu coba lihat aja. Orang kalau udah makan tidur justru kata Shinsei tidur yang terbagus adalah setelah makan. Tidur yang bagus itu setelah makan. Ya. Itu bayi kalau sudah makan tidur Pak. Itu bayi kalau udah tidur udah makan tidur Bu. Dan ternyata itu hampir binatang semuanya itu kalau sudah makan tidur itu. Malahan Pak orai mah lamun tos doang 3 bulan sarena teh. Ya, dia tidak bangun. Lalu kemudian apa? Sana teh kengeng bobol tos mama atau di dieu teh pabeulit otak teh. Ya tungtungna, ieu tuluh, ieu kumaha. Akhirnya apa? Tungtungna urangna ripuh sorangan. Padahal tidur itu laem Bu setelah makan itu paling enak. Dan saya memperhatikan orang di rumah sakit kalau di opname sudah makan pasti itu suruh tidur sama perawat. Bapak udah makan ya tidurin ya. Pan teu lompatan. Ya, tapi nah atuh di dieu teh pabeulin. Da sabeula lamun urang teh bobo lamun tuang tos bobo cenah. Lamun tos bobo tos doang kita teh bakal kieu. Kan yang rumit di dieu. Ya. Yang rumit di dieu. Aya orok asam urat. Ya, aya Pak tinggal isato Bu kolesterol teu jararaja ge biasa. Kenapa? Karena yang diperumit itu begitu. Saya punya ibu 84 tahun. Kalau udah sholat Isya makan tidur Bu. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada penyakit apa-apa. Nah Ustaz udah diperiksa jadi teu kapangi. Jadi enteng sakit itu nya sok dirarungitkeun tadi dia Bu laras da urang da ararenteng atunya lamun bobo lamun tuluh bobo lamun lapar tuang sakitu we da rumah sakit atuh punya makanya 3 Bu orang sehat itu 1 enak makan 2 enak tidur 3 kalau tertawanya lepas itu orang sehat itu sok cobian eta lamun aya pikaseureun ibu gue kieu tah eta teh geuring sok lepaskeun we ari tanpa bubar pangajian siseureun di jalan nah ibu di dia siseureun ada tadi mah isin di masjid gitu kayak menjadi masalah ya ini lepas Bu makan enak kemudian tidur nyenyak itu aja mau yang dicari apa ya begitu makanya jiwa itu ada 3 ada yang rapuh ada yang ripuh ada yang rapi yang rapuh apabila terganggu batinnya itu rapuh itu kalau yang ripuh dia terjadi bairnu dia ada kelelahan di pikiran eta sok ripuh nah capek di eta emotanana ka dieu ada yang rapih pikiran dan hatinya batinnya seimbang kesimpulannya rumah yang jiwanya atau satu rumah tapi ternyata tidak satu jiwa yaitu rumah-rumah yang tadi sedangkan kalau seperti masjid insya Allah walaupun beda tetap satu jiwa ya karena sendal tidak mungkin dua-duanya itu sebelah kanan ada yang kencak ada yang katuwu tapi jalannya dan disebut jalan mah beda disebut harmonis mah beda lain kudu sarua sendal katuhu jeung sendal kencak bakal jalan cobian ku ibu sendalna duanana katuhu justru bakal jadi masalah papa kenapa ya kita banyak perbedaannya nya atuh ari ibu hayang sarua kumaha geus puguh ibu jeung bapak teh beda ibu mah awewe bapak mah lalaki eta geus beda
Dan kenapa ya kita jadi banyak perbedaannya katanya? Padahal lagi pacaran kita banyak yang sama. Kan keur bobogohan ditutup atuh perbedaan anak. Calon bu resep channel kan calon salakina sarua yang channel nya. Calon resep mie ayam kan dia kudu nuturkeun mie ayam bisi teu jadi eta mah. Bisi teu jadi kawin, semua akan sama itu. Begitu sudah rumah tangga. Salakina resep channel, ibuna goyobot. Salakina resep mie ayam, salakina beda mie kocok, kan beda-beda. Akhirnya apa? Karena beda itu nikmat. Kalau sama justru tidak nikmat. Beda itulah yang nikmat. Coba ibu ya, makan nasi dengan teh bubur geunah moal. Justru ada yang beda karena di sana ada telur, di sana ada kerupuk, di sana ada sambal. Begitu dimakan lalu kemudian dikunyah, jadilah kesehatan. Itulah yang disebut dengan hidup berumah tangga. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita sakinah, mawadah, warahmah. Dan saya berdoa anak-anak kita, turunan kita, belajarlah rumah tangga dari orang tua supaya mereka juga punya pengalaman hidup yang bagus untuk kedepannya. Karena saya ngeri melihat perjuangan ataupun apa orang anak-anak sekarang kalau tidak disiapkan bu mental dalam hidup beragamanya, ini nggak tahu bakal seperti itu. Sampai kemarin di Jakarta ada orang tua yang dia nganter anaknya hanya untuk nonton artis Korea. Dari subuh pulang subuh ditungguin, anaknya hanya nonton, orang tuanya nungguin di mobil. Ya nggak ngeri itu. Sampai orang tuanya kalah sama anaknya begitu. Ninggalin sholat lohor, sholat asar, dalam betna kedah ti subuh. Eta teh tos sold sampai yang depan itu bayarnya 11.800.000. Kalau yang belakang itu bayarnya 3.800.000. Hayang nonton artis Korea. Nepikin ka tiket nawai parput tinggal. Dan yang saya ngeri itu dianterin orang tuanya. Dan orang tuanya dia sampai di mobil nungguin anaknya. Dan yang ngerinya lagi, kalau anaknya menjerit ketika melihat artis Korea, itu artinya dia itu fans berat. Dugikeun ka kitu Pak ayeuna. Ibu sok ngajerit lamun ningali ustad. Tara anu ngajeritnya eta sampai nembe panangan artis ngaluar kikian hungkul dinu ieu dinu panggung eta orang kali ducing kalalepak. Ambulan teh Pak ngeong ari sungkan teh sing teh aya virus sana ustad eta teh nu cing kalalepak ningali artis. Kikian hungkul pananganna baru nolong. Itu namanya nolong kieu Bu. Yo cerit urang kali teh langsung dicanak kita ka klinik. Cerit deui nolong kieu. Wah eta. Ningali inung bapana mah tara ngajerit budak. Ya, sampai seperti itu. Nggak kebayang nggak punya nanti. Kalau seandainya tidak dibimbing agama, bagaimana turunan-turunan nanti ke depan? Mudah-mudahan saya yakin jamaah semuanya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz berdoa, mudah-mudahan anak-anaknya soleh-solehah, sakinah mawadah warahmah rumah tangganya, rezekinya berlimpah, Allah berikan kesehatan, panjang usia, husnul khotimah. Paling sakitu cakap bapak ibu kedah lami-lami ting tos 2 jam. Sumon tos 2 jam 1:30 kali ditabu 1 ayeuna pan 1:30 mun tos 2 jam di etan. Sauyos. Atuh da ngaos wayah kieu mah pabelit ari ibu lalaworanya. Wayah kieu kedah ningali ustad teh bodas koneng hideung we teh. Kene lami-lami teh lah. Nu beryogina mah eta we intinya ibu bapak catat ada tipe-tipe rumah menurut Ibnu Taimiyah. Itu aja. Dan kita berada pada tipe yang mana mudah-mudahan berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة